wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Oke? Selanjutnya hari ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu bab 1 yaitu informasi dalam bentuk teks berita atau seputar berita Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat menentukan pengertian teks berita. Yang kedua, menentukan unsur berita dengan 5W dan 1H. Ketiga, menentukan langkah-langkah mencari unsur berita. Keempat, merumuskan ringkasan atau simpulan teks berita yang dibaca. Kelima, menanggapi teks berita. Keenam, menelaah struktur teks berita. Ketujuh, menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Kedelapan, menulis teks berita. Dan kesembilan, membacakan teks berita yang ditulis. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks berita? Nah, di sini ada jawabannya. Berita merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tak pernah lepas dari informasi. Informasi yang kamu baca dari berita tersebut akan menambah pengalaman belajar kamu. Pengalaman belajar yang kamu peroleh tentu saja akan menjadi alat untuk memacu peningkatan kemampuan dalam berbahasa maupun bersastra. Nah, ini ada menurut KBBI. KBBI itu apa? Kamus Belajar Berbahasa Indonesia. Nah, kata berita artinya di KBBI ini adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan pers. Jadi, kesimpulannya berita yaitu informasi yang disampaikan suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Berita dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang terkini atau aktual. Nah, suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah dilaporkan. Nah, berita merupakan fakta atau informasi dari peristiwa yang terjadi dan disiarkan. Oke, selanjutnya, nah tadi itu adalah pengertian dari berita. Kita lanjut lagi. Ada sebuah berita yang Ibu berikan di slide ini, contoh berita. Nah, bacalah berita berikut ini dengan baik ya. Nah, mari kita baca sama-sama ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus balik dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer ya. Selanjutnya, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian truk terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Sumber dari Kompas dengan beberapa penyesuaian.
Oke, nah dari berita tersebut kita bisa menentukan unsur-unsur berita dengan menggunakan 5W dan 1H. Apa sih? Salah satu syarat berita adalah harus lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W 1H sebagai berikut. Nah, jadi di sini 5W 1H itu adalah what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, how, bagaimana. Bagaimana Bu buat pertanyaannya, dari apa atau what? Nah, jadi apa yang terjadi? What itu kita bisa membuat kalimatnya dengan kata tanya apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Kedua, who. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Jadi orangnya, ya. Nah, yang ketiga, di mana? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Berarti ditanyakannya itu tempatnya. Nah, when itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Berarti apanya itu? Harinya, ya. Kejadiannya kapan? Nah, itu. Why? Kenapa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, apa sebabnya? Kok peristiwa itu bisa terjadi? Nah, keenam adalah how. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Kok bisa terjadi peristiwa itu? Bagaimana asal mulanya? Nah, itu adalah 5W dan 1 plus 1H. Nah, dari keenam unsur pertanyaan itu, dari unsur pertanyaan yang kamu baca di atas itu, contohnya dapat disingkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba diulangi lagi. Jadi 5W 1H itu sama dengan singkatan dari adik Simba. Apa tadi? Apa? Apalagi? Di mana? Dik. Simba, siapa? Kemana? Mengapa? Siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Selanjutnya, berdasarkan teks berita tentang peristiwa menjelang lebaran, dapat kita buat pertanyaan dengan menggunakan 5W dan 1H. Nah, di sini kita bisa mencari unsur-unsur beritanya dari bacaan yang sebelumnya tadi ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi pada menjelang lebaran? Pada peristiwa menjelang lebaran tersebut, nah peristiwanya apa? Peristiwanya adalah apa? Unsur-unsur beritanya berarti padatnya pelabuhan Merak. Jadi peristiwa yang terjadi itu karena adanya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, jadi orangnya nih, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Nah, unsur-unsur beritanya bisa dengan ya bendanya atau orangnya. Truk-truk pengangkut barang non sembako. Nah, itu termasuk unsur-unsur berita untuk menanyakan siapa. Yang ketiga, tempatnya. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di mana peristiwa itu terjadi dengan judul peristiwa menjelang lebaran itu? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, tanggal berapa? 10 hari menjelang lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Jadi 15 bulan November. Yang kelima pertanyaannya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, mengapa sih terjadi peristiwa tersebut? Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Nah, bagaimana terjadinya? Kok bisa terjadi peristiwa tersebut? Gitu kan? Nah, karena apa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk ke kapal. Nah, itu adalah unsur-unsur berita dari teks berita peristiwa menjelang lebaran. Selanjutnya,
Dari yang Ibu paparkan tadi, dari mulai berita dan unsur-unsur berita. Nah, ini ada latihan buat kalian. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Paham sudah? Paham belum apa yang Ibu sampaikan? Paham ya? Pasti paham lah. Anak Ibu kan hebat-hebat, oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan buat kalian di rumah. Dari 3 pertanyaan saja buat kalian. Pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. 1. Jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan berita. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Ibu. Dan kamu bisa, kalau mau dapat referensi, baca buku paket juga ada, ya. Ada di YouTube, ada di Google. Gampang kan? Nah, kedua, carilah 2 buah teks berita dari media cetak atau internet. Nah, banyak tuh berita. Ada di TV juga ada berita. Ada di YouTube ada berita, internet, atau di mana saja kalian bisa menemukan berita. Dari media tersebut, bacalah teks berita tersebut dengan teliti. 2 teks berita ya yang diminta, jangan sampai salah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Tentukanlah unsur-unsur teks berita tersebut dengan pertanyaan adik Simba. No, kalau pertanyaan adik Simba yang kalian tahu apa tadi? 5W 1H yang disingkat dengan apa, siapa, di mana, mengapa, apa lagi? Siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah adik Simba. Nah, kalian buat pertanyaannya, misalnya unsur-unsur beritanya. Pertanyaannya dulu. Berita pertama nih, kalian dapat ini, buatkan unsur-unsurnya. Terus berita kedua dikelompokkan lagi, buatkan juga judul dan unsur-unsurnya, ya. Mengerti kan? Ya, pasti mengerti. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini Ibu harap kalian mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, ya. Kalian ikuti saja, pertanyaan-pertanyaannya dibaca dulu. Nah, sekian materi hari ini. Tolong kerjakan latihannya. Batas waktu sampai dengan pukul 5 sore, ya. Pukul berapa? Pukul 5 sore. Tugas latihan kalian kirim melalui Google Classroom di kolom komentar kelas. Jangan salah. Kalau tidak melalui kolom komentar kelas, nanti Ibu susah ngasih nilainya, ya. Oke. Ya, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan pertama bab 1. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkannya. Anonim. Oke, bye-bye.